ini dimulai di Harrison High School di California Selatan, di mana siswa kembali setelah liburan musim semi. Kita diperkenalkan dengan ketua OSIS dan siswa tahun senior Zack Seiler yang populer di kalangan anak perempuan dan laki-laki. Di sini dia bertemu dengan teman-temannya, Dean dan Preston, dan berbicara tentang waktu yang tersisa hanya 8 minggu sampai kelulusan mereka. Segera setelah itu, pacar Zack, Tyler, juga tiba di sekolah. Namun sikapnya terhadap dia telah berubah karena dia menolak untuk memeluknya. Ternyata selama dia perjalanan liburan ke Florida, Tyler berselingkuh pada Zack dengan seorang bintang reality show, Brock Hudson. Selain itu, dia juga membuat tato untuk menandai hubungan barunya dengan Brock. Scene berpindah ke seorang siswi kelas seni, Lenny Box, yang sedang dalam kelas lukisnya. Mata pelajaran ini tercerminkan dalam dirinya dan lukisan-lukisannya juga. Tetapi gurunya meminta Lenny untuk menemukan jati dirinya sendiri dalam kreasi. Bahkan teman sekelas Lenny pun bersikap arogan terhadapnya dan terus-menerus membuat mengolok-olok karyanya. Kembali dengan geng pria saat para siswa berkemas tas mereka, DJ sekolah mengumumkan perpisahan Zack dan Tyler melalui radio sekolah. Tepat saat Brock tiba di sekolah dan segera dikerumuni oleh sekelompok gadis. Kemudian dia dan Tyler mulai untuk bercumbu di depan semua orang. Zack yang marah mengklaim bahwa Tyler mudah tergantikan dengan gadis manapun di sekolah. Tapi Dean tidak setuju dan menantangnya untuk mengubah setiap gadis secara random menjadi ratu prom dalam 6 minggu. Zack yang memiliki tekad untuk membuktikan menerima tantangan dan meminta temannya untuk memilih gadis manapun untuknya. Setelah menganalisa seluruh sekolah yang dipilih, mereka adalah Lenny Box, mahasiswi seni dengan reputasi kutu buku. Karena tidak populer dan percaya diri dengan sifatnya yang menawan, Zack segera mendekatinya dan mencobanya untuk memperkenalkan dirinya. Namun dia dengan tegas mengabaikan rayuannya dan pergi dengan adik laki-lakinya. Scene berpindah ke Tyler yang sedang belanja dengan teman-temannya, Katie dan Chandler. Chandler memperingati Tyler untuk tidak berlaku angkuh dan memilih gaun yang bagus. Namun Tyler mengatakan dia bisa memenangkan gelar meskipun dia mengenakan pakaian murahan dan menepis pembicaraan tentang dia. Zack mengunjungi Lenny di pekerjaan paruh waktunya. Lenny yang sedang sibuk hanya memberinya waktu 1 menit untuk menjelaskan mengapa dia mengikutinya. Zack mengarang cerita tentang terpesona oleh karya seninya dan ingin terjun ke dunia seni. Mendengar itu, Lenny mengundangnya untuk datang ke pertunjukannya nanti malam. Zack menghadiri pertunjukannya langsung Lenny dan mendapati dirinya benar-benar tertarik dengan akting. Sementara Lenny ingin dia pergi, tetapi sutradara mengundangnya ke atas panggung untuk pertunjukan dadakan. Zack yang tidak tahu apa-apa kemudian naik ke atas panggung. Menggunakan keterampilan juggling sepak bolanya, ia mendapat tepuk tangan meriah dari penonton. Di luar klub, Lenny memuji Zack atas penampilannya yang inovatif. Zack mencoba memikatnya dengan memuji matanya, tetapi dia menganggap sebagai penghinaan dan dengan marah pergi. Keesokan harinya, Zack tiba di rumah Lenny dan mulai berbicara dengan ayahnya tentang bisnisnya. Tidak senang dengan kehadirannya, Lenny keluar dan menyuruhnya untuk tidak menguntitnya kemana-mana. Zack memintanya untuk pergi ke pantai bersamanya, tetapi dia segera menolak tanpa ragu. Zack mengatakan bahwa jika dia tidak mau keluar dengannya, dia akan tinggal di sekitar rumahnya sepanjang hari, bermain video game dengan adiknya. Karena tidak ada pilihan lain, Lenny setuju untuk pergi ke pantai. Preston memperkenalkan dirinya dan orang-orang lain dalam kelompok itu pada Lenny. Dan mereka akhirnya bersenang-senang bersama. Saat pulang ke rumah, Preston mengundang semua orang ke rumahnya untuk berpesta pada malam berikutnya. Hal ini membuat semua orang senang dan mereka langsung mengiyakan. Namun, Lenny menolak dengan alasan bahwa dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sore harinya,
Zack tiba di rumahnya. Sekali lagi, dia membawa serta adiknya Mick ke sini yang membantu Lenny dengan tatanan rambut dan riasan barunya. Beberapa jam kemudian, dia memperkenalkan versi baru Lenny yang terlihat sama sekali tidak dapat dikenali dan membuat orang menjadi terpesona atas kecantikannya. Dian yang juga hadir di pesta tersebut bertanya pada Zack apakah ada sesuatu yang romantis antara dia dan Lenny. Zack menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia bersamanya hanya untuk memenangkan taruhan. Beberapa saat kemudian Lenny bertemu dengan salah satu teman sekelasnya, Misty, di kamar mandi. Misty benar-benar mabuk tapi tetap menyombongkan diri karena mendapat beasiswa ke sekolah seni. Dia kemudian mengejek Lenny karena tidak berada di levelnya. Hal ini membuat marah Lenny dan dia memutuskan untuk membalas dendam. Dia mengunci pintunya dan mengecat wajah Misty menjadi badut. Di lantai bawah, pesta berjalan lancar, tetapi keadaan akan berubah menjadi lebih buruk. Brock sudah mabuk dan lepas kendali di lantai dansa. Gerakannya semakin aneh setiap detik ketika Tyler gagal untuk turun tangan. Dia mundur ke sudut ruangan dan dia benar-benar malu dengan tingkah laku pacar barunya yang aneh. Sayangnya, Lenny tiba di lantai bawah pada saat yang sama dan Tyler segera memojokkannya. Dia mencaci maki Lenny di depan umum dan membasahi gaunnya dengan segelas anggur. Dipermalukan dan terluka, Lenny melarikan diri dari pesta. Tetapi Zack mengikutinya. Dia menyusulnya di luar dan mencoba menawarkan lelucon, mengingatkannya bahwa malam itu tidak semuanya buruk. Keesokan harinya, di sekolah, seluruh siswa mengucapkan selamat kepada Lenny, tetapi dia tidak tahu mengapa. Tiba-tiba DJ sekolah mengumumkan bahwa Lenny Boggs telah dinominasikan untuk menjadi Ratu Prom bersama dengan Tyler. Sementara itu, kita melihat Tyler menangis di depan sekolah. Ternyata Brock putus dengannya setelah pesta tadi malam. Kemudian Zack berjuang untuk berkonsentrasi pada latihan sepak bolanya, namun tembakannya gagal. Di ruang ganti, Dan mengklaim bahwa itu karena Zack tidak mendapatkan romansa akhir-akhir ini. Dia kemudian mengatakan bahwa dia ingin bercinta dengan Lenny. Mendengar ini, Zack menjadi marah dan pertengkaran pecah di antara keduanya. Malam itu, Zack menemukan Lenny di ruang bawah tanah. Dia menggambar lukisan yang indah untuk ibunya, untuk tugas akhir seninya. Dia dengan lembut bertanya tentang ibunya dan mengatakan bahwa ibunya meninggal karena leukemia. Tersentuh oleh rasa sakitnya, Zack mendesak Lenny untuk tidak menutup dunia dan mencoba berbagi bebannya. Dalam kerentanan bersama, Zack bersandar, siap mencium Lenny. Tapi, Lenny bertanya apakah dia melakukannya. Semua ini hanya untuk memenangkan Raja Prom, bersalah atas semua taruhan yang dia buat. Dengan alasan ada urusan, Zack pergi tanpa mengatakan apa-apa. Sementara itu, di sekolah, para siswa terbagi antara memilih Tyler dan Lenny untuk menjadikan mereka sebagai ratu pesta prom. Sepulang sekolah, Dan masuk ke restoran tempat Lenny bekerja dan memintanya untuk pergi ke pesta prom bersamanya. Seperti yang diharapkan, dia menolak ajakan itu, tetapi dia mulai memanipulasinya. Dia berbohong mengatakan bahwa Zack masih memiliki perasaan terhadap Tyler. Inilah mengapa dia belum meminta Lenny untuk menjadi teman kencan promnya. Dan kemudian memintanya untuk memikirkan ajakannya sebelum pergi. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Zack mengarahkan dekorasi sekolah untuk malam prom yang semakin dekat. Tiba-tiba dia diinterupsi oleh Tyler yang memintanya untuk pergi ke acara bersamanya. Ketika Zack menjawab bahwa dia berpikir untuk pergi dengan Lenny, dia mengungkapkan bahwa mahasiswa seni itu sudah bergiliran keluar. Lenny menerima lamaran Dan mereka pergi ke pesta prom bersama.
Zack yang marah melabrak temannya tentang pengkhianatan itu, tapi dia membantah mengungkapkan bahwa Zack hanya ingin pergi ke pesta prom bersamanya karena taruhan yang konyol. Sayangnya, Lenny yang mendengar semuanya membuatnya hancur. Kemudian dia mengurung dirinya dan mulai melukis potret dirinya sebagai badut. Zack terus mencoba menghubunginya, tetapi dia tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, ayah Lenny menyelinap ke ruangan bawah tanah dan melakukan percakapan dari hati ke hati dengannya. Dia mengakui fakta tersebut bahwa anaknya Lenny telah mengurus keluarga setelah kematian ibunya, sehingga Lenny mengorbankan masa mudanya selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang dia ingin anaknya bersenang-senang dalam hidupnya seperti remaja yang lain. Akhirnya dia mengungkapkan bahwa seorang pemuda tampan sedang menunggunya di lantai atas. Tidak lain adalah Dan yang telah datang. Agak kecewa pada dirinya yang dikira bahwa Zack akan menjemputnya, namun Dan akhirnya meyakinkan untuk ke pesta dasar bersamanya. Di tempat lain di pesta itu, Zack mencari Lenny berharap untuk menghilangkan kesalahpahaman. Namun dia diinterupsi oleh Tyler yang sekarang terobsesi dengannya. Sementara Zack melihat Lenny berdansa dengan Dan sepanjang tarian. Zack mencoba beberapa kali untuk mendekati Lenny, tetapi gagal setiap saat. Ketika dansa telah usai, Dan izin untuk pergi ke toilet. Di sudut ruangan, Lenny didekati oleh guru seninya yang menyebutkan bahwa dia menyukai potret ibunya dan mengatakan bahwa dia mengirim pengajuan ke perguruan tinggi bergengsi di negara itu atas namanya. Ini membuat gadis ini sangat bahagia dan dia sangat berterima kasih kepada gurunya. Tetapi saat itu dia melihat Tyler memeluk Zack yang membuatnya kesal lagi. Sementara itu, di kamar kecil, Dan membanggakan rencananya untuk merayu Lenny malam itu juga. Dia mengklaim bahwa dia sangat dekat untuk bercinta dengannya dan dia bahkan sudah memesan kamar hotel untuk acara tersebut. Namun tidak ada temannya yang mempercayainya, bahkan Preston. Setelah semua orang meninggalkan kamar kecil, terungkap bahwa temannya, Lenny, si Jesse, telah mendengar semua yang Dian katakan. Jesse langsung memberitahu Mackenzie dan menjelaskan semuanya padanya. Di lantai dansa, kepala sekolah mengumumkan Raja Prom dan Ratu Prom. Seperti yang diharapkan semua orang, Zack dinobatkan menjadi Raja Pesta Prom untuk malam itu. Namun yang mengejutkan semua orang, Tyler dinobatkan sebagai Ratu Prom mengalahkan Lenny. Kemudian Jesse dan Mackenzie tiba di lantai bawah untuk memberitahu Zack tentang Dian. Zack melompat ke mobilnya dan segera pergi dari sana dan mencari tempat di mana Dian mengajak Lenny pergi. Sementara itu, Lenny tiba di rumahnya dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Dia disambut oleh ayahnya dan adiknya yang sedang duduk di sofa. Tapi tanpa disangka, Zack berdiri di sana menunggunya. Zack mengungkapkan perasaannya kepada Lenny dan mengatakan kejujurannya dari taruhan tersebut. Lenny pun memaafkan Zack dan mereka pun berdansa bersama di tepi kolam renang. Lenny kemudian bertanya kepada Zack tentang tantangan tersebut dan dia mengatakan bahwa dia akan menuruti syarat kekalahan, namun itu hanya akan terungkap pada hari kelulusan. Hari berlalu, sekarang adalah hari upacara kelulusan dan semua orang menunggu nama mereka diumumkan. Akhirnya guru memanggil Zack, tetapi alih-alih datang dengan pakaian rapi, dia malah datang telanjang dan ini adalah hukuman karena kalah taruhan.